Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 34. Masukan dan pencerahan. Sebuah Pajero hitam sudah terparkir rapi di halaman rumah Barata Wirayuda. Laki-laki tampan dengan kemeja biru dongker turun dari mobilnya, menebar senyuman pada barisan security. Dia Kevin, si asisten pemilik rumah. Kedatangannya untuk menjemput Bella dan mengantar sang nyonya ke kampusnya yang baru. Dari arah pintu rumah, tampak Bella keluar dengan menggandeng Isabel, gadis kecil yang meloncat girangan sambil tertawa menatap sang Momi yang tampak cantik dengan tampilan kasualnya. Kaos polos berwarna peach dan celana jeans pensil favorit. "Momi pergi ya, Ica jangan nakal di rumah," pamit Bella membungkuk, mensejajarkan wajah dengan gadis kecilnya. Dua kecupan dilabuhkan di pipi gembul putri kesayangannya, memancing gelak tawa gadis kecil yang enggan melepas genggaman pada telunjuknya. "Bye Mami," Isabel melambaikan tangannya sambil tertawa kecil. Tawa kecil yang beberapa menit lalu adalah sebuah rengekan. Iya, Isabel menolak melepas mominya. Dia meluk kaki jenjang Bella dan tidak membiarkan sang Momi melangkah pergi. Tapi keras kepala Isabel melunak saat sebuah boneka lucu dijanjikan Bella. "Bye Ica." Bella ikut membalas lambaian tangan putrinya. Senyum malu-malu terukir di wajah Bella saat bertemu muka dengan ketiga kali dengan sang asisten. Bella menganggukkan kepalanya. Dia sudah berkenalan resmi tepat di pertemuan pertama. Tapi kemarin, Bara khusus mengenalkan mereka kembali, membuat Kevin terengah tidak percaya. Istri yang bahkan tidak tahu alamat suaminya, atau suami yang tinggal serumah dengan kakak iparnya. "Masuk Nyonya." Kevin mempersilahkan Bella masuk dalam mobilnya. "Jangan panggil Nyonya, panggil Bella saja. Aku tidak setua itu," tolak Bella. "Baiklah," ucap Kevin tersenyum. "Maaf sebelumnya, aku tidak tahu kalau kamu istrinya Pak Bara." Kevin mencoba buka pembicaraan, minta maaf atas kehilafannya beberapa minggu yang lalu. Siapapun tidak akan menyangka, bahkan akan mengeluarkan ekspresi yang sama saat mendengar Bara mengenalkan Bella sebagai istri, bukan Risa, seperti yang selama ini menjadi gosip di perusahaan. Siapapun tahu kalau Risa kasih Bara dan mereka memiliki putri bersama. Begitu gosip yang beredar, walau Bara tidak pernah mengiyakan, tapi tidak sekalipun ada penolakan dari bibirnya. "Tidak apa-apa," sahut Bella singkat. Tidak mau terlalu banyak bicara, yang akhirnya akan merambat kemana-mana. Dia juga harusnya malu sebagai seorang istri, bahkan mengendap-endap di perusahaan suaminya sendiri. "Sebenarnya tinggal di Surabaya?" tanya Kevin berbahasa basi. Rasanya risih dengan situasi canggung yang akan tercipta selama perjalanan dari kediaman Bara sampai ke kampus. "Iya Pak." Bella ragu harus memanggil apa. Panggilan itu saja yang terlintas pikirannya. Terlihat dia menarik nafas penuh kelegaan saat sang asisten yang tidak protes atau menolak. Perjalanan ke kampus terasa lama. Keduanya milih diam dan fokus dengan pikirannya masing-masing. Mungkin karena Bella juga belum terbiasa. Laki-laki tampan di sebelahnya terasa asing. Setelah mengurus segala administrasi di kampus, Kevin bisa bernafas lega. Selain itu, Bella juga lebih banyak bicara. Perjalanan pulang ke rumah akan lebih mencair, tidak sekaku sebelumnya. "Pak, Kak Risa sudah lama bekerja di perusahaan?" tanya Bella tiba-tiba, mencoba mencari tahu tentang sang kakak sampai saat ini lebih banyak menutup diri. "Sejak kuliah, bukannya Pak Bara pribadi yang minta langsung untuk memasukkan Risa sebagai karyawan di BW Group?" "Aku tidak terlalu mengikuti ceritanya. Aku masih kecil dan saat Kak Risa meninggalkan Surabaya," sahut Risa. "Kak Risa sudah lama tinggal di tempat suamiku?" tanya Bella, mengorek lebih jauh. Entahlah, dia hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang kakaknya, bukan tentang suaminya. Bella merasa Risa banyak berubah, bukan seperti Risa yang dikenal sebelumnya, selama dia tinggal di rumah. Bahkan Risa tidak mau banyak bicara. Tidak lama setelah Pak Bara kembali ke Jakarta, Risa dibawa Pak Bara tinggal ke rumahnya bersama Isabel juga. Jelas Kevin. "Pak Kevin juga tentang Isabel?" tanya Bella tiba-tiba. "Sedikit," jawabnya berbohong. Kevin bahkan tahu semuanya, lebih mengetahui jelas dibanding Bara. Sebelum Bara kembali ke Jakarta, perusahaan di bawah kepemimpinan Kevin, dia tahu jelas wanita seperti apa yang dititipkan Bara padanya saat itu. "Kak Risa punya pacar?" tanya Bella lagi. Pertanyaan Bella sontak membuat Kevin terkejut. Laki-laki itu langsung menginjak pedal rem tiba-tiba. Bella sampai harus terdorong ke depan, hampir mengenai dashboard. "Maaf," ucap Kevin merasa bersalah. "Tidak apa-apa," jawab Bella berusaha tenang. Efek kaget pertanyaannya yang belum sempat jawab pun terlupakan. Kevin bisa bernafas lega. Setidaknya untuk saat ini, dia masih punya kesempatan menghindar. Biarkan atasannya saja yang ngurus semuanya.
Dia tidak perlu ikut campur semua yang bukan ranahnya. Seorang asisten sepertinya hanya mengurus masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, bukan pribadi atasannya. Kediaman Reynaldi Pramana. Saat turun dari mobil, Bella menatap tak percaya bangunan mewah depan matanya. Kamu sedang mengagumi hasil karya suamimu? Tanya Bara tiba-tiba. Mengejutkan Bella, yang masih saja terpana menatap rumah bertingkat dengan nuansa klasik modern. Hah? Bella melongo, masih tidak yakin dengan pendengarannya. Itu hasil tangan dingin Baratahya Yuda, ucap Bara, menunjuk bangunan megah di depannya. Kalau kamu menyukainya, kita bisa bangun rumah di sebelahnya. Masih ada lahan kosong. Bara beri ide. Melihat istrinya tidak menjawab, Bara langsung menggandeng masuk Bella. Di pintu masuk tampak Pram sudah menyambut mereka. Hai Pram, kapan kembali dari Australia? Sapa Bara meluk dan menepuk punggung Pram dengan kencang. 2 minggu yang lalu, bagaimana kabarmu? Pram bertanya balik, seperti yang terlihat. Oh ya, kenalkan istriku, Bella. Bara memperkenalkan. Oh, kau tidak mengundangku. Aku sampai tidak tahu kalau kamu sudah melepas masa mudamu. Ucap Pram meledek Bara. Pertemuan terakhir mereka hanya membahas pekerjaan, tidak menyinggung kehidupan pribadi sama sekali. Reynaldi Pramana, ucap Pram menyebutkan namanya saat bersalaman dengan Bella. Oh ya, silakan masuk. Ajak Pram pada kedua tamunya. Teman-teman yang lain, sebagian sudah dalam Bar. Lanjut Pram. Bagaimana hasilnya? Kamu puas dengan rumahmu Pram? Tanya Bara. Istriku menyukainya. Ucap Pram singkat. Saat ini mata Pram sedang berkeliling, mencari Kayla yang sedari tadi belum kelihatan sama sekali. Aku tinggal dulu. Aku harus mencari istriku. Silahkan dinikmati pesertanya. Pamit Pram. Pram sedang tersenyum menatap Kayla saat Bara menghampirinya. Pram, sejak kapan kamu menjadi pecinta wanita? Bara nopuk pundak Pram tiba-tiba, mengagetkan si tuan rumah yang tersenyum sendirian, seperti orang gila hanya karena menatap istrinya dari kejauhan. Kamu sendiri bagaimana? Sejak kapan selera berubah? Tanya Pram mengarahkan pandangannya pada Bella. Aku mendengar banyak cerita istrimu dari dia. Bara berkata sambil terkekeh. Wanita itu sulit dimengerti Bara. Lain di bibir, lain di hati. Bisik Pram tertawa. Sepertinya kamu sudah menamatkan jurus menaklukkan istrimu. Aku baru mau minta rahasianya. Istri kita kan seumuran. Siapa tahu aku bisa mendapatkan masukan dari pencerahan. Lanjut Bara lagi. Tidak bisa disamakan Bara. Istrimu dan istriku kan beda karakter. Cara menaklukkan pasti beda. Ucap Pram bercanda. Memang istrimu tipe apa Pram? Tanya Bara tersenyum usil. Tipe malu-malu tapi mau. Bisik Pram tergelak menatap Bara. Percakapan kudanya selingit canda tawa sekali menatap kedua istri mereka yang juga sedang mengobrol. Bara, coba kau melihat para istri itu. Dengan melihat senyumnya saja, aku sudah tahu apa isi otak istriku. Ucap Pram menatap Bara yang keheran. Maksudmu Pram? Bara tidak bisa menebak apa-apa. Dia hanya bisa melihat istri Pram yang berbisik pada Bella. Kemudian tertawa dengan menutup mulutnya. Itu artinya, istriku sedang mengajari istrimu untuk membuatmu kepalamu pusing. Sahut Pram kembali tertawa. Kalau kamu tidak percaya, seminggu saja titipkan istrimu rumahku. Aku tidak yakin kamu masih mengenalinya. Ucap Pram. Terakhir aku melihat istrimu saat dia masih kecil sekali. Seingatku, siapa asistennya dulu namanya? Ucap Bara ragu. Doni. Yaps. Doni sering mengeluh kenakalannya. Bara berkata sambil ingat masa lalunya. Kadang suka ikut pertuanganmu kantor kan, sampai masuk ke ruang meeting. Ucap Bara mengingat masa-masa sebelum dia pindah ke Surabaya. Tapi bagaimana kau bisa menaklukkan istri nakal itu? Tanya Bara penasaran. Terlihat Pram berbisik telinga Bara. Kemudian keduanya tertawa. Bara dan Pram adalah teman baik. Bahkan Pram juga mengenal dekat mantan istri Bara. Dulu, perusahaan mereka pernah kerja sama. Setelah menidurkan Isabel, Bella kembali ke kamarnya. Bara yang sudah bersiap dengan akal bulusnya mengelum senyum saat bayangan Bella muncul di balik pintu. Dia sudah menghitung mundur, menunggu detik-detik istrinya takluk padanya. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan Bella secepatnya. Dia khawatir dengan Risa yang bisa mengancam keutuhan rumah tangganya setiap saat. Mudah-mudahan aku bisa mengekor kesuksesan Bram. Ucapnya dalam hati. Kenapa senyum-senyum mas? Tanya Bella heran. Dia sudah berbaring di sisi Bara, meletakkan guling sebagai pembatas. Tidak, hanya saja. Kamu telah cantik malam ini. Sahut Bara beralasan. Menatap istrinya tersenyum. Baru saja Bella akan merespon perkataan Bara. Tiba-tiba lampu di kamar mati. Bara langsung tersenyum di dalam gelap. Menunggu beberapa saat, tapi tidak ada reaksi dari istrinya. Bel, kamu baik-baik saja? Tanya Bara heran.
Reaksi istrinya berbeda dengan reaksi istri Pram, seperti yang diceritakan sahabatnya itu. "Iya, kenapa mas?" tanya Bella dengan tenang. "Kamu tidak takut gelap?" tanya Bara lagi. "Tidak mas, dulu tinggal di kontrakan sering mati lampu. Apalagi kalau ibu tidak punya uang untuk bayar listrik. Bisa berhari-hari kami tidur tanpa lampu," jawab Bella sedih mengingat masa kecilnya saat tinggal di kontrakan. "Mas takut gelap, sebentar saya carikan lilin," lanjut Bella sudah bangkit dari tidurnya dengan bantuan cahaya ponsel dan sudah bersiap keluar kamar mencari lilin. "Bel, kamu tidak takut? Gelap seperti ini banyak setan gentayangan loh," ucap Bara lagi. "Aku lebih takut dengan kamu mas, dibandingkan dengan setan," jawab Bella kesal. Dia tidak paham maksud dan tujuan Bara mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Bara hanya bisa mengelus dada, mengumpat dalam hati.